Masuk di dalam sesi materi yang ada, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Jadi di dalam kehidupan kita orang percaya ada 3 hal yang dapat membuat kita ini masuk di dalam namanya dimensi ilahi. Katakan dimensi ilahi. Mungkin beberapa masih ada yang bingung, Pastor, dimensi ilahi itu apa? Dimensi ilahi adalah kita masuk di dalam areanya Tuhan. Ketika firman Tuhan berkata menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, itulah areanya Tuhan. Itulah dimensinya Tuhan. Jadi kita tidak bisa, itu juga nanti masuk di dalam materi, kita nggak bisa berpura-pura ketika memuji menyembah Tuhan. Kita mungkin bisa menipu orang-orang yang ada di depan, jemaat yang ada melihat, wah semangat melayani Tuhan, lompat-lompat melayani Tuhan. Tetapi ketika kita masuk di dalam dimensi ilahi, disitulah Tuhan tahu bagaimana hati dan motivasi kita ketika melayani. Nah, 3 hal yang bisa membawa kita masuk di dalam dimensi ilahi, yaitu yang pertama itu firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan ini bisa membawa kita masuk di dalam dimensi ilahi? Ketika kita membaca firman Tuhan, lalu kita merenungkan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman yang ada, kalau kita baca di dalam Alkitab Mazmur, itu ada kata Sela. Ya, itu ada kata Sela. Sela itu artinya kita rest in His presence. Kita tenang di dalam hadirat Tuhan. Di saat itulah kita masuk di dalam dimensi ilahi. Maka Tuhan berbicara melalui firman-Nya dan menjadi rema di dalam kehidupan kita. Yang menyiapkan khotbah pasti mengerti akan hal ini. Ketika menyiapkan khotbah, berdoa, tiba-tiba Tuhan berbicara, lalu kita menulis. Itu kita masuk di dalam area dimensi ilahi, teman-teman. Lalu yang kedua, dimensi yang bisa membawa kita masuk dalam dimensi ilahi, yaitu apa? Doa. Ini sesuatu hal yang mendasar, tetapi seringkali dilupakan. Doa itu membawa kita masuk di dalam dimensi ilahi. Kenapa? Kita ngobrol sama Tuhan. Kita ngobrol sama Tuhan. Kita mencurahkan apa yang menjadi isi hati kita kepada Tuhan. Dan ketika kita lagi masuk ke dalam Selah, rest in His presence, tenang di dalam hadirat Tuhan. Di situ artinya gantian kita download. Tuhan yang ngomong, bukan kita yang ngomong. Kita dengar waktu doa, Tuhan yang ngomong, Tuhan yang tuntun. Itu hal yang kedua. Lalu hal yang ketiga yang dapat membawa kita masuk di dalam dimensi ilahi, yaitu pujian penyembahan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah kenapa nanti waktu kita KKR kita akan bahas bersama-sama di mana dimensi ilahi dari satu ini, pujian penyembahan ini, itu sangat powerful. Dan kita akan bahas bersama-sama nanti ketika kita akan masuk di dalam KKR. Jadi kan Bapak Ibu Saudara sekalian, istilah worship atau penyembahan mungkin bagi kita yang saat ini sudah hidup di dalam era kepresidenan, ya, pemimpin kita presiden. Tetapi kalau kita belajar sejarah, ada kerajaan Sriwijaya, ada kerajaan Majapahit, lalu Kediri itu kerajaan apa ya waktu sejarah itu ya? Apa? Kerajaan Kediri juga ada di kerajaan, masa-masa kerajaan itu. Mereka sangat paham sekali dengan yang namanya istilah penyembahan, worship. Kenapa? Karena di dalam kita republik, ya, negara republik, itu tidak ada istilah menyembah presiden, tidak ada. Tetapi ketika di dalam masuk di dalam budaya kerajaan waktu itu, istilah penyembahan itu sangat kental sekali, dan itu adalah budaya dari sebuah kerajaan. Nah, di dalam pujian penyembahan dikatakan bahwa Yesus Tuhan kita adalah Raja segala raja. Ketika Dia datang ke dunia ini, Dia menyampaikan kabar baik mengenai kerajaan sorga. Katakan amin. Kalau teman-teman Bapak Ibu Saudara sekalian baca di dalam perjanjian baru, ketika Yesus masuk di dalam pelayanannya, selalu menceritakan hal-hal mengenai kerajaan sorga. Dan di
disitulah tempat Dia berkuasa dan bertahta. Itulah kenapa kita harus mengetahui istilah worship ini, penyembahan. Mungkin kita di negara republik kita nggak paham, tetapi kalau kita tahu di sistem kerajaan, maka kita ngerti, oh, worship ini ada beberapa rules atau beberapa rules sebenarnya, beberapa aturan yang harus dilakukan. Kita nggak bisa datang sama raja tiba-tiba, halo raja, lu hilang kepalamu. Kita nggak bisa datang sama raja seperti itu. Lalu kita ngajak high five, raja high five dulu. Nggak bisa. Pak Prabowo bisa diajak itu, Pak Jokowi bisa diajak tos, Pak habis salaman diajak high five mau. Tetapi kalau mau datang kepada raja, halo high five dulu, wah, ya mungkin keluargamu bisa dihabisi karena kamu nggak punya rasa respect, hormat sama raja. Ini pentingnya mengetahui kenapa kita harus tahu. Kalau kita sudah masuk di dalam dimensi ilahi, pujian penyembahan, kalau kita nggak hormat sama Tuhan, coba bayangkan. Itulah kenapa saya sangat menyukai pujian penyembahan. Saya sangat menghormati tim pelayanan altar. Bukan berarti tidak menghormati yang lain, tapi saya respect sama orang-orang di altar. Itulah pentingnya kita mengerti pujian dan penyembahan. Jadi ketika kita angkat tangan, tadi saya dilawat Tuhan, saya tahu Tuhan ada di tempat ini, saya sujud, saya duduk, istri saya pun juga melakukan hal yang sama. Bagi kami itu suatu hal yang biasa, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Karena ketika ketemu sama Raja, sama Tuhan, kita angkat tangan, kita sujud, kita sampai gelosa seperti ini, itu respon natural warga kerajaan. Katakan respon natural warga kerajaan. 2, 3. Respon natural warga kerajaan. Orang rakyat kalau mau ketemu sama raja, panglimanya pun, jenderalnya pun, kalau mau ketemu raja, itu nggak bisa langsung berjalan begini, nggak bisa, nggak boleh. Dari jarak beberapa meter sudah gini dulu. Begini jalannya. Ada aturan. Karena hormat sama raja, dan matanya itu tidak boleh langsung lihat raja. Nunduk ke bawah. Baru kalau dipanggil, iya panglimaku, ngomongnya pun gini. Karena takut dan gentar menghormati raja. Nah kita ini kadang-kadang kan bandel ya. Ketemu sama Tuhan tapi kita nggak ngerti, kita nggak menghormati Tuhan. Nggak ada takut-takutnya kita sama Tuhan. Ketemu Tuhan yang seperti pelayanan. Wes pokoknya aku nyanyi bagus, aku main musik bagus, aku singer bagus, aku bisa pecah suara dan lain sebagainya, tapi gak ada respectnya sama Tuhan. Ini saya hanya mengingatkan semua kita di tempat ini, termasuk saya. Datang sama Tuhan dengan rasa hormat. Kita tahu, kita mengakui dan memberi penghargaan kepada Raja segala raja yang punya hak dan otoritas atas hidup kita. Katakan amin. Itulah pentingnya teman-teman. Jadi kita harus mengerti akan hal ini. Kita langsung masuk di dalam poin aja ya, masuk dalam poin. Oh tadi